tinggal ini. Ya, dilihat dulu ya. Ini satu-satu. Itu Quraisya, ini pendekatannya bahasa. Nah ini luar biasa ini, ya. Dia dari seangkatan dengan Mustafa Bisri, Gus Dur, Gus Dur nengok kungkul ke Al Azhar teh. Karena nanya mana pelajarannya apa aja. Wah yang begitu mah udah kenyang saya di pesantren gitu. Jadi terus pindah ke Irak. Jadi Gus Dur itu belum masuk ke Al Azhar. Tapi memang jenius. Jadi presiden kita yang betul-betul jenius itu apa? SBY, Gus Dur sama Habibie. Ya. Tapi Gus Dur tuh matematikanya 4 Pak. Sama dengan jenderal yang nyalonin gubernur DKI itu. Itu lemah matematika. Nah, sama dia mengapa saya sampaikan karena dia ngomong sendiri. Tapi bisa ketutup dengan kemampuan yang lain. Nah ini Quraisynya enak sekali. Jadi hampir semua videonya ada Pak. Videonya. Ini kan tertulis. Lisannya ada. Itu satu ya. Sok ditukeun heula. Nggih. Ini Al Azhar. Ini ketika di penjara sama Soekarno. Kurang lebih 2,5 tahun bisa khatam bikin ini. Berapa tahun? 2,5 tahun. Jadi pun istrinya bawa makan, dia selembar, ditulis, simpan di rumah, diselapkan di bawah makanan. Nah itu Al Azharnya. Ini pendekatan bahasa juga. Ada orang yang Hamka itu bukan ahli tafsir tapi pujangga, tapi ya ahli. Tapi di sini sebutnya ulama ya? Iya, ya memang ulama Pak. Ketua Majelis Ulama pertama pusat di Indonesia. Hamka itu. Itu kenapa nulis ditaruh di bawah makanan? Ya. Kenapa nulis di bawah? Kalau ketahuan nggak boleh Pak. Gitu. Seselumputan lah. Jadi ya, iya. Pulang. Sembunyi. Wah itu kira-kira itu. Jadi beginilah masalahnya itu ke Pak Karno itu ada yang secara tertulis diam-diam. Itu namanya hatta. Perbedaan pendapat tajam sampai dia itu mundurkan diri tuh. Jadi kritik itu ada 2 cara. Pertama sembunyi-sembunyi, orang lain tidak tahu. Dan ada yang terang-terangan. Khawatir terang-terangan itu punya pikiran, oh itu menurut saya, gitu kan? Gitu. Di Muhammadiyah juga ada namanya Ayat Fahrudin, sama seangkatan dengan Pak Harto. Kalau Ayat Fahrudin mimpin Muhammadiyah, dia jadi presiden. Udah itu kalau ini tuh langsung masuk Pak, karena sudah akrab. Ditanya sama Pak Harto, lagi ngebangun sekolah di mana? Ini uangnya. Nah kalau Ayat Fahrudin keluar tuh enggak siaran pers kayak sekarang, gini nih, enggak ngobrol biasa begitu Pak. Ini yang menurut saya kritik itu memang bagusnya tertutup Pak. Tidak dibuka ke umum. Jadi kalau ditanya sama wartawan juga yang lain untuk menghargai Pak Harto, jangan sampai timbul pikiran juga ketika Pak Harto berubah tuh itu karena saran saya. Dan itu bahasanya halus sekali Pak, setiap ketemu tuh Pak Harto saya sih mau mundur sebagai ketua Muhammadiyah sudah lama. Kalau Bapak bagaimana sebagai presiden? Maksudnya mah itu udah Bapak mundur aja gitu loh. Tapi dengan bahasa yang santun, halus begitu. Nah itu tidak dihabisin sama. Ini ya, Hamka ya. Okay. Nah ini tafsir Yusuf Ali. Meskipun tafsir itu hanya memberikan catatan kaki di bawahnya. Hal-hal yang perlu dijelaskan. Nah ini Pak, ini ya, ini tafsir para cendekiawan yang disukai cendekiawan tuh, golongan profesor doktor tuh senang ya Pak. Tuh, ya nanti kita mau membahas tafsir surat Fatir ayat 29 dari berbagai tafsir. Dibaca dulu satu, Bapak senang nanaon gitu ya. Nanti ketemu yang disampaikan Bapak itu perniagaannya itu untuk menafsirkan ayat lain, bukan ayat yang 12. Ini pengantar dulu, simpen dulu, udah cukup. Nah ini jarang yang punya Pak. Quran suci.
Dari 1000 orang paling satu yang punya. Ini kelebihannya menerjemahkan orang yang tidak menerjemahkan. Ayat 1 coba Pak. Alif Lam Mim Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Terus jauh. Terus Pak. Terus. Itu ayat sabar itu. Al-Fatihah. Terus Al-Baqarah ayat 1 Bapak buka. Ini Ya, ayatnya Alif Lam Mim. ini Ayat. ada Ayat artinya nanti. nggak ada? Ada kan? Ya aku ini. Allah yang Maha Kuasa. Ini hanya ini, Pak. Yang mau menerjemahkan namanya Bawatihus Suwar. Iya, Bawatihus Suwar. Pembuka. Iya. Jadi ayat surat yang dibuka oleh ayat seperti itu bunyinya. Huruf Bawatihus Suwar. Huruf. Kita sok simpan heula gitu. Ini yang kedua, bukan tafsir tapi indeks Quran. Bapak mau cari tentang apa? Sabar. Ayat 90. Kaitan nu diganjel ku ieu teh Pak dibuka ieu. Tah ieu. Dah iya. Coba dibuka. Tentang naon tah? Iya. Sof, Iya. sof, Oh iya. sof, sof. Tentang sof, sholat sembahyang. Salat maksudnya. Tentang salat itu dalam Al-Qur'an tertulis 59 ayat. Oh. Nah, kalau mau mendalami tentang sholat, tah eta ayat-ayat apa? Sholat, sabar ayat 81 gitu. Tapi memang tidak semua. 91 apa? Surat. Ada 91 ayat yang isinya ada kata sholat. Tuh. Ya, indeks. Seperti saya lagi mendalami sabar tuh dari situ Pak. Sabar tuh ayat 90 ayat. Sabar ini. Udah mendalam tuh. Kata Quraisyab kalau kita belajar tafsir tuh jangan per ayat, per tema. Misalnya tentang sholat dalami. Kalau per ayat nggak cukup waktunya Pak. Orang di sekolah tuh. Jadi apa yang diperlukan dulu kita selesaikan. Ya, sesuai dengan keperluan yang lebih mendesak. Kita mau tahu tentang apa? Gitu tah. Itu cek Adi Hidayat sesuai keperluan. Itu Pak indeks. Nah, ya oke Pak, kaditu keunah. Tafsir cara lain. Nah, ini jalan lain itu temennya ini nih. Ya, termasuk tafsir klasik. Itu ini jalan lain Pak. Ya, Ini top marko top juga ini. Sering disebut itu tuh ya. Iya. Tafsir jalan lain. Oke, Ya. jalan lain ya. Hampir sama dengan. Nah, ini yang ini lain lagi. Ini Ikhwanul Muslimin. Ini pendekatannya politik, Pak. Oh, iya ya. Tafsir yang berdasarkan pendekatan politik. Ini salah satu murid terbaik daripada Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Oh, Mesir. Oh, eta ya. Berarti orang yang berpolitik banyak baca buku ini ya. Ya, ini. Yang orang berpolitik banyak baca ini. Betul. Nah, iya PKS teh dia tuh hidupnya. Oh. Gitu. Itu kan orang menyebutnya PKS itu Ikhwanul Muslimin gaya Indonesia. Oh gitu. Banyak merujuk pada ini. Gitu. Oke, nah ini tafsir yang diterima oleh semua golongan. Ini sangat klasik ya. Itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Semua golongan. Nah, saya cerita tentang sahabat teh Pak. Ummu Salamah teh aya di dia. 7 golongan di surga aya di dia tafsirnya. Nah, oke, ini satu lagi. Ini Muyasar. Ini deui tafsir Imam Syafi'i kamar. Ini sih. Ya, ambil semua. Itu aya kene. Nah, iya lah Pak, ya Muyasar itu kurang populer, tapi yang di sininya tuh hanya ini Pak, ini tafsirnya di sini. Oh. Nah, ini kalau tafsir Imam Syafi'i bukan tafsir yang dibuat oleh Imam Syafi'i, tapi ada doktor yang disertasinya tentang pemikiran Imam Syafi'i. Oleh karena itu tafsir ini tuh satu surat tuh hanya membahas 3 ayat, bukan semuanya.
Itu coba nanti kita Imam begitu. Syafi'i itu. Mohon. Jadi saya lihat lagi, makanya fokus Pak. Ini bukan karya Imam Syafi'i, tapi karya seseorang yang disertasinya, karya tulisnya itu tentang pemikiran Imam Syafi'i. Oh. Sekian jumlah ayat Al-Quran, tidak semuanya. Makanya di situ kalau dilihat nanti satu surat tuh hanya 3 ayat aja yang dibahas. Biasanya surat Al-Baqarahnya 7 ayat misalnya. Tidak semuanya. Yang itu terdapat di dalamnya itu pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i tentang Islam, tentang Al-Quran gitu. Waduh. Mun aya kabawa deui aya tentang fikih, Bapak rek nanya fikih naon bae perbandingan 4 mazhab, saya bawa bukunya. Jangan dulu deh. Ini tafsir Salman. Salman. Nah, ini tafsir ilmiah Pak. Hal-hal berkaitan dengan teknologi, sains khusus. Jadi ini yang bikin tafsir itu ahli ilmu pengetahuan dan teknologi dengan para ahli tafsir. Bareng gitu. Ininya bikinnya ya. Kajian keilmuan dan kajian tafsir. Maksudnya kajian keilmuan itu jangan sampai melabrak tafsir. Pakem. Begitu, nggak boleh Iya. Jadi hanya ayat-ayat tertentu ini juga. Oh, dan sebelumnya juga ada. Luar biasa tuh. Misalnya kejadian Big Bang, Bapak kalau pernah dengar. Itu orang-orang teknologi Udah yang bicara bisa menjelaskan tuh. Itu Imam Syafi'i. Nanti maksud saya secara mendalam Bapak tertariknya tafsir mana, Mas Yusuf mana, Pak Teguh mana, nggak apa-apa silahkan. Nanti kita kaji satu dulu, dibacakan we, direkam di dia. Jadi ke Bapak teh di rumah teh ngedengar oke. Nah dari situ kita bisa menangkap apa sih yang disampaikan oleh Hamka tentang Fatir 29. Apa sih Quraisy Shihab Fatir 29 gitu. Muyasar, terus jalan lain gitu. Ini saya semua yang saya bawa itu yang ada Fatir 29. Mohon. Kalau semua mah tuh ke bawah ke mobil. Nah itu, jadi cara belajar yang seperti itu Bapak bisa berangkatnya dari sini dulu nih Pak. Yang ini ya. Indeks, ya. Bapak teh yang ngabahas teh tertarik. Ini kalau sudah senang Pak, ini mohon maaf ya saya. Ini lagi ngebahas ini, datang lagi ini. Aduh, iya can anggus hayang dipindah di kita. Iya. Sudah kecanduan itu. Iya. Sudah nikmatnya kerasa tuh. Sama dengan puasa tuh. Saya sudah bukan beban lagi puasa, sudah nikmat. Kau mau buka puasa apa? Makanya sama istri teh. Istri saya mau makan di mana ya yang enak? Wah, Bapak sih enak, banyak manusia lapar gitu. Iya. Nah, gitu, Pak. Enak banget itu. Ya, Nah, itu saya tentang makan tuh. Saya sih bebas lah, mau dari siapa aja pendapatnya. Gus Bah saya pakai, Pak. Jadi manusia hari ini pendekatan pengen makan enak tuh yang enak-enak. Restoran gitu. Bahkan di namanya sushi itu di CSB. Opatan itu saya 1 juta Pak habisnya. Opat 1 juta. Makanan ini Pak Jepang. Nah kita ngasih ke mahasiswa ini contoh kreativitas. Kan kalau laku nggak masalah ya. Aku maksudnya menghargai kreativitas manusia. Itu Gus Bah bilang kalau pengen makan enak nggak usah cari makan yang enak. Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu rumusnya. Kalau yang lain itu pendekatan materialistik, artinya yang enak-enak. Itu saya dulu pernah tanya itu. Iya. Masalah apa? Berhenti sebelum kenyang. Kata saya tuh. Itu yang saya tanya profesor Pak. Profesor gizi dia di Jakarta waktu pengajian. Pak, kalau yang namanya kenyang itu seperti apa katanya? Gitu ya. Soalnya apa? Kita nih Pak puasa, ya dikasih singkong sakarat aja kan udah set berhenti Pak kenyang, udah nggak perlu lagi kasih air, apalagi udah gitu. Nah sekarang ukuran lapar
dan kenyangnya manusia itu seperti apa kata saya tuh. terus jawaban Sehingga kita tuh makan tuh seberapa kata saya tuh. Apa sepiring, apa sebaskom kan gitu. Nggak bisa jawab Pak. Jadi Nabi itu ngatur Pak, isi perut kita itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Udara. Nah, jadi kapasitas kita itu 2/3, sepertiganya untuk udara. Nah, kapan kita kenyang, ukuran orang beda-beda. Iya. Makanya makanan seenak apapun, kalau sampai kenyang makanan itu dimakannya tidak enak lagi. Jadi sebelum kenyang berhenti itu enaknya itu makanan. Sok aja Bapak. Jadi kenyangnya tuh seberapa? Ya, Kenyangnya tuh ya kira-kira aja bisa dirasakan atau. ya berarti asal kita Ya itu 2/3 berarti ya, dari isi perut. kita makan bolet satu aja udah penuh Pak. Perasaan tuh udah harus adem. Nah itu sih perasaan. Adem. Nah makanya itu yang benar tuh ukurannya seperti apa? Makan apa? Makan sebelum lapar. Itu berarti Bapak kaget makannya kalau hanya makan sampo segitu. Jadi perlahan Pak makannya tuh. Nah itu diajarkan buah-buahan dulu karena buah-buahan itu cepat membusuk, cepat hancur. Jadi makanan itu kalau daging itu menjadi tenaganya tuh prosesnya 12 jam Pak. Tapi orang menjadikan tidak cepat lapar. Nah kalau karbohidrat itu cepat dicerna, cepat menjadi tenaga gitu. Kalau daging itu lama tapi jadi kuat nantinya. Nah kalau kita itu ya makanan yang membuat kenyang itu, tapi nanti cepat lapar juga seperti nasi gitu, yang mudah dicerna tuh. Itu cepat kenyang dan cepat lapar. Makanya Bapak bilang tadi sampo ya, itu sejenis nasi karbohidrat. Saya terakhir memang pernah dengar, nggak tahu di mana saya lupa ya. Jadi ukuran makan manusia. Oh dokter ini Pak, dokter puskesmas. Saha. Jadi ukuran makan kita tuh segede kepel Pak katanya Pak. Jadi namun saya itu sekepel ini, Bapak kepalanya beda lagi, gede lagi, segede kepel katanya. Kira-kiranya itu sekepel ini katanya. Saya masuk akal itu malahan. Karena apa? Karena ya buktinya sekarang orang kalau itu bikin apa namanya nasi kotak tuh nasinya paling segini. Saya itu kan dulu ada ini. Cuman ini teorinya belum ketemu ini Pak. Apa namanya? Ya pokoknya Pak, kalau mau Bapak ini cari aja ini perut Bapak itu berapa ininya, berapa kubik. Nah gitulah kalau mau diukurnya. Maksud saya gini Pak, jadi kita tuh jangan hanya bisa bilang makanlah kita sebelum lapar. Berhentilah makan setelah kenyang. Terus yang lapar seperti apa, yang lapar seperti apa, yang kenyang seperti apa kata saya tuh. Itu kalau kita jujur Pak ya, otak kita itu sudah bisa ngasih komando Pak. Lah iya makanya. Iya. Nah, ya itu tadi sebolet sekeret kayak lep udah. Itu gantung isi perut donat masing-masing. Aja kalau iya. Masalahnya berbeda. Berbeda juga Pak. Dulu waktu masih ngorakennya saya makan sepiring gede itu Pak. Nah itu berarti perut Bapak sudah bermasalah sekarang. Nah sekarang udah setelah tua itu kan berbeda. Itu karena lambungnya sudah kena itu kalau seperti itu begitu Pak. Sekarang kalau makannya maksudnya gini Pak, jadi makan banyak masih bisa. Cuman dikasih sedikit aja udah terasa set. Itu umum Pak. Karena Bapak perutnya sudah mengalami satu penyakit lah, lambung atau apa begitu Pak. Jadi ini kita berbicara tuh tentang manusia normal, belum ada penyakit. Kalau sudah penyakit itu sama aja semua orang juga begitu Pak. Ya. Tapi baru sedikit udah. Tapi normal juga. Sekarang kita orang normal. Waktu saya masih muda makan setelebuk segini juga masuk ya. Apakah memang kalau ukuran kenyang tuh makan sepiring penuh begitu apa gimana kan gitu Pak. Tetap aja yang kita tanyakan itu. Enggak kalau begini nanti debat kusir Pak, nggak selesai. Iya artinya hati nurani bisa menjawab lah. Apa artinya yang gini dimaksud Pak, ya. artinya kita tuh selama ini baru bisa ngomong aja. Makanlah sebelum lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Hanya bisa ngomong, teori doang. Tapi prakteknya belum ada. Tidak terukur maksud saya. Ya, udah itu aja. Pak kan bisa diukur nih. Tapi volume perut kita itu seperti apa. Tiap orang beda Pak. Betul. Ini lagi sehat nih. Nah kalau perkara Bapak sama saya misalnya lagi sakit lain lagi itu urusan. Saya pertanyaan. Selesai ya? Ya selesai. Saya pertanyaan Pak. Pertanyaan.
kenapa ini ada hari Sabtu? Naon teh? Ya ini di sini dibahas hari Sabtu. Ya ibadahnya Yahudi Dan itu. sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Ada melanggar hari Sabtu. Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ini ada istimewa ini. Jadi hari Sabtu 1, 2, itu 3, 4, 5, 6. hari istimewanya orang Yahudi, Pak. Kalau Islam itu Jumat, gitu nah. Oh. Hari Kristen Minggu. Nah, gitu. Oh, ya. Siap. Nanti diperdalam lagi khusus supaya kita Sesungguhnya diwajibkan. bahasanya tidak terlalu luas, tapi untuk catatan pertanyaan gitu. Seperti Bapak kemarin tuh tentang politik. Nanti saya sudah siapin tuh secara komprehensif. Bapak sudah dikasih sama saya, lebih ke diantarkan ke pagar tuh. Ya. Nah, nanti khusus membahas itu. Lalu kita loncat-loncat terus. Ya. Tepuguhan tanah. Benar. Ya. Nggak apa-apa itu Bapak udah banyak. Tapi nanti secara mendalamnya ada khusus. Hari Mas Yusufna senang dua anak, tenang tapi mau senang na Bapak baik, dua anda jeung saya di luar ini hari Jumat gitu. Jangan sampai aduh itu cenah gitu. Jadi saya menjaga keseimbangan karena ya semua orang punya minat masing-masing. Aya nu politik, aya nu hukum, gitu tuh. Nah ini ada pertanyaan masalah tafsir. Itu Pak. Jadi, saya paling senang tafsir inilah nanti kalau saya sih yang teknologi ini. Nah, coba Bapak ini cari ininya, lihat daftar isinya. Nah, itu yang dia bahas. Kebanyakan juz amma. Saya paling penasaran tuh sama teknologi karena jadi wong Indonesia wong Islam itu Kalau saya yang ini, gitu nggak apa-apa, minat masing-masing. ini kan yang klasiknya, Mohon yang dari ininya. diterima semua pihak. ada ya. Ini cari surat Itu Fatir. Fatir. Iya mah aya Al-Fatir mah Pak. Makanya Bapak lihat dulu daftar isinya. Surat-surat yang dibahas. Enggak, saya paling nih gini menarik Pak. Oh. Ini kan udah ada. Bapak bawa S1 naon? IPA ta? Anu eksak Bukan soal mesin. mesin. Teknik mesin Pak. Nah, bener Bapak mah pas iya, bener. Jadi itu. Ya kita baca ya salah satu tafsir. Sepakat nih anu dulu ya, Ibnu Katsir ya. Nah, enggak. So. Iya, punten. Mas Yusuf mau baca, nanti gantian ya. Pakai ini. Ya, pemirsa kita akan membahas tentang tafsir Ibnu Katsir, surat Fatir ayat 29. Udah diajarnya 10 kali. Iya, tinggalin. Nih. Kita sadar lagi aya ilmu nah 10 kali muka pintu mobil can bisa kene. Ayo anu carinya cepat tuh. Al-Fatir. Ayat 29. Iya mah teu aya Pak Fatir. Bapak sok mau Nah, senangnya apa sampai nyari. Fatir. Mau pakai hamka atau apa? Nah ini nih. Relawan 29. Labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wa ni'matana. Pasti ditara baca buku telila nyarina. Dah. Oh, pas ayat 29. Kita itu Bapak nyari pengennya yang mana? Biar nggak lama ini. Cok bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafsirnya aja kan? Oh, tafsirnya aja. Eta bener eta 29. 35. Ini kan 29. Oh, 29. Innal ladzina yatsuluna kitab. Ya. Ayo baca. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan
sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, Quran surat 35 ayat 29. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Nah, itu terjemahan 29 sampai 30 ya itu. Ya, yang ini sampai ya. Berapa? 30. Sampai 30. Nah, itu baru terjemahan murni. Ya, bawahnya. Ya. Dilanjutkan terus. Allah Ta'ala mengabarkan tentang hamba-hambanya kaum mukminin yang membaca kitabnya, mengimani dan mengamalkan isinya dengan mendirikan sholat serta menafkahkan rezeki yang diberikan Allah Ta'ala pada waktu-waktu yang disyariatkan, baik malam maupun siang, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, yaitu mereka mengharapkan pahala dari sisi Allah yang pasti diraih, sebagaimana telah kami bahas dalam awal penafsiran tentang keutamaan Al-Quran, di mana dikatakan kepada pembacanya, sesungguhnya setiap pedagang berada di belakang perdagangannya, dan sesungguhnya engkau pada hari ini berada di belakang setiap perdagangan. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, kata tempoy. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya, yaitu agar Dia sempurnakan bagi mereka pahala apa yang mereka amalkan serta melipat gandakannya dengan diberikannya tambahan yang belum pernah terlintas dalam hati mereka. Terus, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, yaitu atas dosa-dosa mereka, lagi Maha menyukuri terhadap sedikitnya amal-amal mereka. Qatadah berkata, Mutarif jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat para qori. Ya, isinya no jadi bisa diambil. Baca ulang. Iya Bapak Ayana. Kata tafsir ini apa? Dipegang juga Pak. Ini saya tuh mukjizat lah, minta tanda-tanda mukjizat, dan mereka itu berkata mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda-tanda dari Tuhannya. Mengapa mukjizat tidak diturunkan dari tanda-tanda Tuhannya? Yang mereka maksud dengan tanda-tanda ini ialah mukjizat. Rupanya mereka pun telah pernah mendengar bahwa nabi-nabi yang dahulu diberi Allah tanda-tanda atau mukjizat untuk menguatkan kerasulannya atau untuk membuktikan bahwa dia memang utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW disuruh menjawab, katakanlah oleh engkau, tanda-tanda itu tidak lain adalah dari sisi Allah. Itulah satu jawaban yang sangat bijaksana dari seorang Rasul Allah, yaitu bahwasanya seorang Rasul tidaklah berdaya upaya membuat mukjizat dari dirinya sendiri. Kalau bukan Allah yang menentukan seorang Rasul hanyalah manusia, dan aku ini tidak lain hanyalah seorang pemberi ingat yang nyata. Ini ayat 29 Bapak. Gak ada Pak. Hah? Gak ada ayat 29. Ini di masa 1 langsung. Di ayat 29 di mana? Nah, coba. Ini hamka ini. Iya. Coba. Pas saya salah. Oh iya, entar. Ayah gimana sih? Ayah Pak.
Al-Fatir. Begini gayanya sama. Ya, Pak. ini. Ayatnya dulu baru itu. Bapak tiba-tiba mujizat. Oh, gimana mujizat ini? Saya Apa ini pemula ya? iya. Oh ada di mana dia kan gitu. Ayat 29. 335 ente itunya. Suratnya ke 35, ayatnya 29. Tong patuh Iya. itu ke Iya sana. 35. Maksud saya. Dilihat aja di daftar isi aja dulu. Nanti bisa kelihatan. Iya kan ini ayat ya. Oh, surat naon dah. Iya, Yasin. Aduh terbalik ya lah. Daftar isi, daftar isi. Saya pikir, lah ini kok keluarnya ini gini. Jadi nanti tuh begini Pak. Daftar isinya juga enggak ada. Itu tafsir surat Fatir surat ke-35 ayat 29. Cek hamba kumaha, cek Ibnu Katsir kumaha, cek Quraisy Shihab kumaha. Iya. Cek Jalalain kumaha. Ibnu Cek Muhammad Katsir. Ali apa kumaha tak gitu. Pak nggak ada tuh Pak anunya tuh Pak. Surat 35 tuh. Adanya di sini tuh ya. Jilid 7, juz 23. Surat nama suratnya. Sod. Nama suratnya. Sod. Ya, Berarti Fatir di mana tuh? ya kali. Saya. Aduh, masya Allah. Gak ada daftar isinya. Ini teh surat keberapa? Aduh, saya lupa. Surat ke-35. Iya nu di Bapak. Tayana. Saya geus mawa iya Yusufna telat sih jadi turunna bawa eta. Apa, Pak? Itu kan lampu. Saya tuh mau ini lampu tapi aman tuh nu dicap itu ke rumah mawa itu bukan dia. Nih daftar ini. Insya Allah ada. Ya pemirsa ditutup dulu nih apa namanya diajar heula ya. Nih, belajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaman. Sanesnya